Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Behaki. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kosinus, ya kan? Grafik fungsi kosinus. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas grafik fungsi sinus. Oke. Nah, sebelumnya kita tahu nih, untuk cos, nilai cos 0 itu berapa? Cos 0 itu sama dengan 1 kan ya. Kalau cos 90 sama dengan 0. Kalau cos 180 itu sama dengan negatif 1. Cos 270 itu 0. Cos 360 itu positif 1. Itu kan ya. Nah, kita coba gambar dulu nih. Kita mau mencoba menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos X kan ya. Y sama dengan cos X, berarti grafiknya seperti apa? Nah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Anggap saja lurus lah. Nah, itu dimulai dari 0. Kan ya 0. Di sini misalkan 90, di sini 180, 270, 360. Oke. Nah, kemudian lihat untuk cos 0 itu sama dengan 0. Untuk cos 0 itu sama dengan 1. Sini kita tulis 1 ya, sini negatif 1. Berarti kan lihat cos 90 0, nah berarti grafiknya itu ke bawah turunnya. Oke, kita pakai warna yang berbeda. Oke, nah kemudian untuk lihat cos 180 itu negatif 1. Nah berarti ketika kita tarik garis, garis putus-putus, nah lebih seperti ini ya. Untuk cos 360 itu 1, berarti kan di sini kurang lebih nih. Nah, ketika kita buat garisnya, oke, kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Nah, ini kan untuk mencapai satu gelombang itu sama seperti sinus. Satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Ini kan bukit nih, yang ini nih, yang ini sama yang ini kalau kita gabungkan kan satu bukit sama satu lembah. Untuk mencapai satu periode ini dibutuhkan waktu 360 derajat. Oke, nah kita buat dulu nih. Kita buat persamaan umumnya, hampir sama seperti sinus. Untuk persamaan umumnya, Y sama dengan A dikali cos K dalam kurung X plus minus alpha plus minus alpha ditambah C. Ditambah C. Nah, ini persamaan umum grafik fungsi sinus. Nah, kemudian untuk apa? Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, itu berarti sama dengan harga mutlak A tambahkan C yang ini. Untuk nilai minimumnya negatif harga mutlak A tambahkan C, itu kan ya. Ini untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk mencari satu periode, periode itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan K. Nah, itu yang ini.
Nah, sebenarnya hampir sama seperti sinus. Nah, kemudian kalau misalkan alfanya itu positif, nah maka grafik itu geser ke mana? Ke kiri ya. Kalau positif itu grafik geser ke kiri sebanyak alfa. Kalau misalkan negatif, grafik geser ke kanan sebanyak alfa. Kalau misalkan nilai C-nya itu positif, nilai C-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka grafik geser ke atas sebanyak C. Kalau nilai C-nya itu kurang dari 0 artinya negatif, grafik geser ke bawah. Nah, ini yang harus teman-teman catat ya. Nah, misalkan nih kita punya contoh, oke. Misalkan kita punya contoh Y sama dengan 3 cos 2x tambah 90 derajat. Oke. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, yang pertama itu, misalkan nih contoh nih. Nah, berarti kan yang pertama itu kita buat persamaan umumnya dulu. Nah, kita buat menjadi persamaan umum Y sama dengan 3 cos 2-nya kita keluarkan dalam kurung X tambah 90 dibagi 2 berapa? 45 derajat kan ya. Nah, gitu. Nah, kemudian tinggal kita identifikasi. Berarti nilai A-nya itu 3, nilai K-nya itu sama dengan 2, nilai alfanya itu positif 45 derajat. Oke. Nah, kemudian kita tinggal cari nilai maksimumnya. Berarti nilai maksimumnya itu sama dengan ini kan ya, 3. Untuk nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya itu negatif 3. Nah, kemudian periodenya berapa? Nah, periodenya itu sama dengan 360 derajat dibagi K. Nilai K nya berapa? Ini kan ya, 2. 360 bagi 2, 180 derajat. Jadi dia mencapai satu gelombang itu ketika 180 derajat. Nah, kemudian nilai A-nya, nilai alfanya itu 45 derajat, berarti grafik geser ke mana? Ke kiri kan ya? Ke kiri sebanyak apa? Sebanyak A. Itu kan ya, ke kiri sebanyak A. Sebanyak A-nya berapa? 45 derajat. Oke. Nah, kemudian tinggal kita gambar. Oke, tinggal kita gambar kan ya. Misalkan kita ke samping. Oke. Nah, kemudian tinggal kita gambar ya. Nah, gambarnya berarti misal. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita geser dulu. Nah, baik, untuk mencapai satu periode ini dibutuhkan waktu 180 derajat. Nah, maka yang pertama itu kita buat dulu grafiknya. Oke, kita buat dulu grafiknya. Nah, maka lihat, berarti di sini kita buat, oke, bentar. 90 derajat, misalkan di sini 90 derajat, sini 180, di sini 270, sini 360 derajat. Oke. Nah, cos berarti kan cos mulanya dari mana? Dari atas kan ya. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya itu 3. Ini juga sama 3 kan ya. Sorry, negatif 3. Oke, bawahnya negatif 3. Nah, tinggal kita gambar saja kan ya. Nah, lihat. Di sini dia mencapai satu periode ketika 180 derajat. Maka kita buat berarti kan sampai 180 derajat di sini kan ya. Nah, berarti grafiknya seperti apa? Nah, berarti tinggal kita gambarkan ya. Jadi di sini kita buat garis bantunya. Oke,
Atau kalau misalkan teman-teman bingung, oke, kita buat dulu ininya ya, apa. Nah, ini kan 0, berarti di sini nanti dia mencapai maksimum. Nah, di sini dia mencapai. Nah, kita buat dulu garis bantunya. Kemudian baru kita gambar. Nah, ya tinggal kita hubungkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita lanjutkan kan ya. Nah, ini titik, kita buat titik bantu kan ya. Nah, oke, ini berarti nilai maksimum. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena dia alfanya itu 45 derajat, berarti dia grafik itu geser kemana? Geser ke kiri sebanyak 45 derajat. Nah, maka di sini nih, sini misalkan negatif 45 derajat, maka tinggal kita geser saja kan ya, tinggal kita geser grafiknya, atau tinggal kita geser grafik yang ini, atau kita buat lagi grafiknya. Nah, berarti mulainya dari mana? Dari 45 negatif 45 derajat gitu, berarti mulainya dari sini. Oke, nah berarti mulainya dari sini ke bawah, kemudian di sini berarti nilai mencapai nilai maksimum. 90-nya sini tekan ya. Nah, 180 di sini berarti nilai maksimum. Nah, di sini dia maksimum. Nah, tekan ya. Kalau misalnya kita hapus yang merahnya, oke, kita hapus biar terlihat jelas. Oke. Nah, yang lainnya kita hapus ya. Jadi yang sudah dibuat tadi garis bantunya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini grafik Y sama dengan 3 cos 2x plus 60 derajat. Jadi mulainya dari sini 90, 180, 270 sampai 360 derajat. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi deh. Kita ambil contoh lagi, misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu Y sama dengan cos 2x. Nah, cos 2x, nah, berarti kan kita buat menjadi persamaan umum. Berarti Y sama dengan cos 2 dalam kurung x tambah 0 derajat. Nah, ini kan berarti tidak ada pergeseran nih, tinggal kita tentukan saja. Berarti nilai maksimumnya itu yang ini kan ya. Nah. Oh, sorry, ini misalkan 3 ya, 3 cos 2x, berarti nilai maksimumnya itu 3, nilai minimumnya sama dengan negatif 3. Nah, kemudian periodenya tinggal kita tentukan periode. Berarti kan periodenya itu sama dengan 360 derajat dibagi berapa nilai K-nya? 2 kan ya, sama dengan 180 derajat. Oke. Kemudian tinggal kita buat ya, grafiknya. Kita buat grafiknya. Berarti mencapai maksimum, mencapai satu gelombang itu ketika 180 derajat. Berarti 180 derajat misalkan di sini ini 360 derajat. Nah, gitu ya. Di dalam satu periode ini kan
ada satu lembah satu bukit, berarti kan kita bagi dua lagi kan ya, kita bagi dua, satu lembah satu bukit berarti 90 derajat. Di sini tengah-tengahnya berarti 270 derajat. Nah, untuk berarti nilai maksimumnya itu berapa? 3. Misalkan di sini nilai minimumnya negatif 3, berarti kan untuk cos itu mana, tinggal kita buat nih garis bantu yang tengah-tengah ini, buat garis bantu berwarna beda deh, buat garis. Nah, kalau misalkan cos kan mulainya itu dari berapa, dari atas kan ya, dari nilai maksimum, berarti tinggal kita buat garisnya. Nah, berarti ini nilai maksimumnya di 90. Oke, nah ini berarti di 80, 180. Nah, ini di 270. Nah, ini nilai maksimumnya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah grafik, nanti ini ada tulisannya sampai tak terhingga. Kalau misalkan ya yang ditanyakannya dari 0 sampai 360, biasanya gambar itu sampai 360 derajat. Jadi grafiknya seperti ini kurang lebih ya. Itu. Ini untuk grafik fungsi y sama dengan cosinus. Nah, jadi langkah pertama itu sama seperti sin, buat dulu menjadi persamaan umum, kemudian cari dulu nilai maksimum, cari nilai minimum, kemudian periodenya, kemudian pergeserannya, apakah dia bergeser alfanya. Nah, setelah itu tinggal dibuat grafiknya. Itu ya. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.